Tahun 1967, di pinggiran Kecamatan Pagersari, berdirilah sebuah warung lesehan sederhana yang selalu ramai meski warung-warung lain perlahan tumbang satu persatu. Warung itu milik Bukarsi, seorang janda berparas teduh yang senyumnya selalu berhasil membuyarkan kecurigaan siapapun yang singgah. Namun tak ada warga yang tahu bahwa di balik senyum itulah tersimpan pesugihan 7 turunan yang diwarisinya sejak masa kolonial. Pesugihan yang menuntut tumbal manusia setiap kali purnama jatuh pada weton tertentu. Pada suatu malam gerimis, ketika weton kelam itu tiba, seorang kakek rapuh datang perlahan dengan tongkat kayu tua. Tubuhnya terlihat ringkih, pakaiannya lusuh, tas rajutnya hampir sobek. Warga mengira ia hanya musafir kelaparan. Tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang tahu asalnya. Namun malam itu, Bukarsi membuat keputusan fatal. Ia menutup warung lebih awal, memadamkan lampu, mengunci pintu bambu, karena ia yakin lelaki renta itu adalah tumbal sempurna untuk menjaga kekayaan pesugihannya. Yang tidak ia ketahui, kakek itu bukan sembarang musafir. Saat ritual darah mulai ia buka, ketika sesajen dipenuhi asap menyen, dan ketika panggilan untuk jin lembur kerawa mulai bergetar di udara, kakek rapuh itu justru melepaskan kain tipis dari tasnya, mengeluarkan tasbih bercahaya yang membuat seluruh ruangan bergetar. Dan pada detik itulah Bukarsi sadar. Ia baru saja memilih tumbal yang salah. Musafir tua itu adalah Kiai Wiradiparengganis, penjaga ilmu putih yang menghilang sejak 1960. Dan malam itu, ia datang bukan untuk makan. Ia datang untuk mengakhiri sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1967, Kecamatan Pagersari hanyalah sebuah wilayah kecil di antara perbukitan tandus dan tegalan luas yang dipenuhi alang-alang setinggi pinggang. Jalan tanah merah yang membelah kecamatan itu berdebu pada musim kemarau dan berlumpur pekat saat hujan. Di sepanjang jalan itulah berdiri beberapa warung kecil milik warga. Namun satu demi satu mulai berguguran dalam 2 tahun terakhir. Hanya warung lesehan milik Bukarsi yang seakan tidak pernah mengenal kata sepi. Warung itu sederhana, dinding bambu dianyam, atap rumbia yang mulai menghitam, dan meja-meja kayu yang dibuat dari papan bekas saumil. Tetapi setiap hari, dari pagi hingga malam, warung itu selalu dipenuhi orang, para petani yang pulang dari sawah, para kuli yang singgah sebelum kembali ke barak, hingga para sopir truk yang membawa hasil bumi dari daerah tetangga. Tidak ada yang aneh bagi kebanyakan orang. Mereka hanya melihat warung enak, pemiliknya ramah, dan masakannya murah. Tetapi bagi warga tua Pagersari, ada sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan dengan lantang. Mereka merasakan ada yang berbeda dari warung itu. Begitu seseorang masuk, entah bagaimana, ia akan merasa lapar 2 kali lipat. Bau sayur lodeh, sambal terasi, dan nasi jagung seolah membius siapapun yang melintas. Banyak yang datang hanya untuk singgah sebentar, lalu entah mengapa duduk lebih lama, memesan lebih banyak, atau kembali esoknya meski mereka punya warung favorit lain. Namun tidak ada satupun yang berani mempersoalkan hal itu. Kata orang tua-tua, rezeki tidak boleh dicurigai. Rezeki harus diterima apa adanya. Tetapi bagi sebagian kecil, ada bisik-bisik halus yang tidak hilang dari ingatan. Warung lain yang dulu ramai justru meredup dan gulung tikar pelan-pelan. Seolah warung Bukarsi menyedot keberuntungan sekitar seperti sumur tua yang menelan air dari tanah. Siapa sebenarnya Bukarsi? Itulah pertanyaan yang hanya dijawab oleh 2 orang, leluhurnya dan dirinya sendiri. Bukarsi adalah janda berusia sekitar 40 tahun. Kulitnya kuning langsat, matanya teduh, tutur katanya halus. Orang-orang menyebutnya perempuan yang tabah. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan saat mengantar gabah ke kecamatan lain. Dan sejak itu Bukarsi menjalankan warung seorang diri. Ia tidak punya anak, tidak punya sanak famili yang sering berkunjung, tetapi warungnya tetap bertahan. Bahkan berkembang. Pelanggannya semakin banyak. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam purnama, terutama ketika weton tertentu jatuh tepat di kalender Jawa, wajah Bukarsi berubah. Ia bukan perempuan ramah yang menyajikan makanan sedap. Ia menjadi penjaga ritual gelap yang diwariskan dari nenek buyutnya. Ritual yang disebut sebagai pesugihan 7 turunan lembur kerawang, sebuah perjanjian kuno yang sudah berlangsung sejak masa kolonial ketika tanah Pagersari masih berupa hutan belantara. Pesugihan itu memiliki aturan.
Setiap kali purnama jatuh pada weton tertentu, harus ada satu tumbal manusia. Jika tidak, kekayaan, keberuntungan, dan perlindungan yang diberikan oleh jin penjaga pesugihan itu akan lenyap. Lebih parah lagi, jin tersebut akan menagih tumbal dari keluarga si penjaga. Selama 7 turunan, keluarga Bukarsi sudah 3 turunan menjadi pemegang pesugihan itu. Ayahnya dahulu juga melakukan hal yang sama, begitu juga kakeknya. Mereka semua hidup berkecukupan, warung mereka tidak pernah sepi, sawah mereka luas, perhiasan mereka banyak. Tetapi semua kekayaan itu berasal dari darah manusia yang dipersembahkan secara diam-diam. Sejak mengambil alih pesugihan setelah ayahnya meninggal, Bukarsi sudah memberikan 4 tumbal. Semuanya adalah musafir atau orang dari luar desa yang tidak akan dicari siapapun. Semua dilakukan pada malam purnama tertentu ketika bayangan jin lembur kerawang menampakkan diri melalui kilatan gelap di bawah lantai bambu warungnya. Dan pesugihan itu selalu menuntut korban baru. Pada malam ketika cerita ini dimulai, malam yang kelak menjadi titik awal kehancuran warung tersebut, gerimis turun pelan di Pagersari. Langit kosong tanpa bintang, hanya purnama pucat yang sesekali tertutupi awan tipis. Udara terasa lembab, dan lantai bambu warung memantulkan dingin yang merayap ke telapak kaki siapapun yang duduk di sana. Warung Bukarsi malam itu tidak seramai biasanya. Hanya ada 3 pelanggan yang masih duduk. 2 diantaranya adalah petani yang sedang asyik berbicara tentang gagal panen di selatan, dan satu lagi adalah seorang pemuda dari desa tetangga yang katanya kehilangan ayam jagonya seminggu lalu. Tapi ketika waktu mendekati pukul 9 malam, sesuatu terjadi. Sebuah kejadian kecil yang tampak sepele, namun menjadi awal dari peristiwa besar yang akan memutus jalur pesugihan keluarga Bukarsi selamanya. Seorang kakek tua berjalan pelan mendekati warung. Tubuhnya bungkuk, tongkat kayu tua menopang setiap langkahnya. Rambutnya putih panjang, pipinya cekung, dan ia memakai pakaian lusuh seperti musafir yang sudah berhari-hari tidak makan layak. Di pundaknya tergantung tas rajut tua yang terlihat lapuk dimakan usia. Ia berhenti di depan warung, memandang sebentar, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu ia melangkah masuk. Bukarsi yang saat itu sedang membersihkan meja tiba-tiba merasakan sesuatu meremang di belakang tengkuknya. Suatu firasat gelap, firasat yang selalu muncul ketika pesugihan menuntut tumbal. Dadanya berdegup, tangannya gemetar ringan. Ia melirik langit yang samar-samar terlihat melalui celah dinding bambu. Malam itu adalah Rebo Wage, salah satu weton paling kuat bagi pesugihan lembur kerawang. Dan kakek tua ini datang sendirian pada malam weton itu, saat ia paling membutuhkan korban. Bukarsi tidak langsung menunjukkan niatnya. Ia tersenyum manis. "Monggo pak, silakan duduk. Mau minum apa?" Kakek itu mengangguk kecil. Suaranya pelan, serak, tapi jelas. "Wedang jahe, dan kalau ada, nasi jagung sedikit saja, enduk." Cara bicaranya sopan, alunannya tenang. Tetapi ada sesuatu yang membuat Bukarsi tidak nyaman. Pandangan kakek itu terlalu tenang, terlalu mengetahui. Entah dari mana, Bukarsi merasa bahwa kakek tua ini bukan sekadar musafir kelaparan, namun pesugihan memanggil. Ia tidak boleh mengabaikannya. Dan malam itu, Bukarsi membuat keputusan fatal yang akan mengguncang seluruh Pagersari. Ia menutup warung lebih awal. Ia mengunci pintu bambu. Ia mematikan sebagian lampu, dan di balik dapur, ia mulai menyiapkan sesajen yang akan memanggil sesuatu dari bawah lantai. Ia tidak tahu bahwa lelaki yang hendak ia jadikan tumbal malam itu adalah orang yang seharusnya tidak ia sentuh sama sekali. Sosok yang sudah hilang sejak tahun 1960. Sosok yang namanya dilarang diucapkan oleh dukun dan pemangku pesugihan manapun. Kiai Wiradipa Rengganis, sang penjaga batas gaib Pagersari. Dan ia datang bukan untuk makan. Ia datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Gerimis semakin rapat ketika Bukarsi menutup pintu warungnya lebih awal malam itu. Lampu sentir yang menggantung di tiang bambu berayun pelan tertiup angin, menciptakan bayangan bergerigi di dinding. Warung yang biasanya penuh obrolan kini sunyi. Hanya bajingan angin yang sesekali menembus celah-celah bambu, membawa aroma tanah basah dan suara belalang malam yang tak henti. Kakek tua yang baru datang itu masih duduk bersila di pojok warung. Ia meminum wedang jahe pelan-pelan, seperti seseorang yang tidak terburu-buru meski tempat itu mulai kosong dan pintunya telah dikunci pemilik. Pandangannya tenang, teduh, dan tampak memperhatikan setiap sudut.
seakan mengetahui persis apa yang tersembunyi di balik lantai bambu yang berderit. Bukarsi berusaha tetap tampak ramah. Namun di dalam dada, jantungnya berdetak begitu cepat. Ia tahu tanda-tanda itu. Ketika pesugihan lembur kerawang menuntut tumbal, hawa di sekitar warung berubah. Udara di ruangan terasa lebih padat, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik gelap. Seringkali, suara halus terdengar dari bawah lantai bambu, sebuah gumaman jauh, berat, seperti suara napas dari makhluk yang ukurannya tidak wajar. Malam ini, gumaman itu terdengar lebih jelas. Lebih lapar. Bukarsi menelan ludah. Ia tahu waktunya telah tiba. Namun yang membuatnya gelisah bukan hanya tanda-tanda itu, melainkan sosok kakek yang duduk di pojok warung. Lelaki itu tidak terlihat ketakutan meski Bukarsi mematikan lampu satu persatu. Tidak terlihat ragu meski pintu telah dikunci rapat. Ia hanya duduk diam, meremas tongkat kayu tuanya, dan menatap gerimis yang jatuh di luar. Aneh. Terlalu tenang untuk seseorang yang datang ke warung asing di malam basah seperti ini. Ritual yang disusun diam-diam. Di dapur kecil yang menempel dengan ruang makan, Bukarsi mulai mengeluarkan barang-barang ritual. Karena pesugihan ini sudah diwariskan beberapa generasi, ia menghafal setiap langkahnya. Menyan hitam dari lereng utara Pagersari. Kembang setaman yang dicampur sedikit darah ayam cemani. Sepotong kain kuning, simbol kontrak 7 turunan. Saji nasi jagung yang tadi dimakan kakek itu, karena tumbal harus meninggalkan jejak rasa. Di tengah semua persiapan itu, gumaman di bawah lantai semakin terdengar. Sekali waktu, lantai bambu bergerak pelan seperti ada sesuatu yang menggeser tubuh besar di bawahnya. Tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuat telur ayam di sudut dapur bergoyang. Bukarsi hampir menyelesaikan pengaturan sesajen ketika mendengar langkah kaki perlahan memasuki dapur. Kakek tua itu berdiri di ambang pintu. Cahaya lampu minyak memantul pada kerut wajahnya. Tongkat kayu tua itu ia genggam dengan kuat. Panjenengan menutup warung lebih awal, enduk. Ucapnya pelan, suaranya serak tetapi lembut. Padahal hujan belum turun deras. Bukarsi menahan napas. Tidak banyak orang yang bertanya-tanya ketika ia melakukan ini. Biasanya, jika ada tamu yang masih tertinggal, mereka akan merasa tidak nyaman, lalu pamit pulang sendiri. Tetapi lelaki tua ini tetap di tempatnya, bahkan mengikuti langkahnya ke dapur. Maaf, Pak, saya ada keperluan, jawab Bukarsi setengah gugup. Kakek itu hanya mengangguk. Keperluan yang bau anyirnya sampai tercium dari luar dapur. Bukarsi tertegun. Tangannya refleks menyentuh mangkuk sesajen yang masih tertutup daun pisang. Tidak mungkin kakek ini mencium apa-apa. Sesajen itu belum dibuka, belum dibakar, belum dipanggilkan pada penghuni bawah lantai. Siapa dia sebenarnya? Tanda pertama, cahaya dari tas rajut. Sebelum Bukarsi sempat menjawab, sesuatu terjadi. Tas rajut lusuh yang dibawa kakek itu berdenyut. Ya, berdenyut, seperti jantung yang berdetak. Cahaya redup kekuningan merembes keluar dari sela-sela rajutan tas. Bukarsi mundur selangkah tanpa sadar. Cahaya itu bukan sembarang cahaya. Ada hawa dingin yang mengalir keluar bersamanya. Dingin yang berbeda dari udara basah gerimis. Hawa dingin yang bersih. Tidak seperti aura pesugihan yang selalu menyisakan rasa besi di lidah. Kakek itu tersenyum tipis. Tas ini sudah menemaniku lama sekali. Enduk. Tidak banyak yang bisa melihat cahayanya. Bukarsi semakin pucat. Ia mulai sadar, lelaki tua ini bukan sembarang musafir, bukan orang tersesat, bukan orang dari luar desa yang bisa ia jadikan tumbal. Tetapi pesugihan sudah memanggil. Lantai bambu bergetar lebih keras. Setetes darah ayam dari mangkuk sesajen tiba-tiba berpindah, seolah ada yang menjilatinya dari udara. Dan gumaman di bawahnya semakin jelas. Karsi. Suara itu membuat lampu minyak berkedip-kedip. Bayangan menari di dinding. Dan dari celah lantai, asap hitam halus mulai merembes keluar. Bukarsi panik. Wajahnya penuh keringat dingin. Dalam aturan pesugihan, jika tumbal sudah ditetapkan oleh jin, maka pemilik pesugihan tidak boleh mundur. Jika ia gagal memberikan tumbal malam itu, maka jin akan mengambil apapun yang paling dekat dengannya, nyawanya sendiri. Maka malam ini, dalam pikirannya, tumbalnya harus tetap kakek itu. Apapun yang terjadi, tekad gelap Bukarsi.
Bukarsi mencoba memulihkan ketenangan yang biasanya ia gunakan saat menjalankan ritual. Ia tersenyum. Wajahnya lembut seperti biasanya. Seolah ia bukan perempuan yang hendak mengantar orang ke kematian gaib. "Mbah, duduk saja dulu. Saya buatkan minumnya lagi." Kakek itu memandangnya lama, seolah menilai isi hati tanpa perlu bertanya. Namun ia tetap berjalan ke kursi bambu di dapur dan duduk perlahan. Gerimis di luar semakin keras. Atap rumbia memantulkan suara ritmis yang menutup dunia luar, membuat ruangan terasa seperti sebuah sangkar ritual. Bukarsi mengambil kendi. Ia berniat menuangkan air. Tetapi gerakannya berubah pelan. Ia meraih pisau dapur yang biasanya ia gunakan untuk mengiris bawang. Setetes demi setetes. Gumaman jin terdengar jelas. Tumbal itu sudah datang. Pisau itu ia sembunyikan di balik kain jarit. Kakek tua itu menunduk sedikit, menutup mata, seperti merasakan sesuatu. Dan tiba-tiba, lantai bambu membelah sedikit, hanya setipis rambut. Dari celah itu keluar tangan berwarna hitam kelam, kurus, panjang seperti ranting pohon yang terbakar. Tangannya meraba-raba udara di sekitar kaki kakek itu. Bukarsi tahu maknanya. Jin penjaga pesugihan sudah siap menerima tumbal. Ia mengangkat pisaunya perlahan. Nafasnya memburu. Begitu ia menyentuh kulit kakek itu dengan darah manusia pertama, ritual akan langsung aktif. Namun sebelum ujung pisau itu menyentuh udara di sekitar tubuh kakek, kakek Wiradipa membuka mata. Mata yang keruh karena usia itu berubah. Dalam sekejap menjadi tajam, jernih seperti air sumur tua di musim kemarau. Tangannya membuka tas rajutnya. Cahaya yang tadi lembut kini berubah menyilaukan. Bukarsi mundur beberapa langkah karena panasnya cahaya itu menusuk mata. Dan dari tas itu, keluar sebuah tasbih tua dengan ukiran kecil di setiap maniknya. Tasbih itu memancarkan sinar kuning keemasan, berdenyut seperti bara hidup. Ketika cahaya itu menyentuh lantai, tangan hitam jin pesugihan langsung menguap, meleleh seperti lilin yang disentuh api. Suara jeritan panjang keluar dari bawah lantai. Jeritan yang tidak pernah terdengar selama pesugihan itu dijalankan oleh keluarganya. Tubuh Bukarsi lunglai. Pisaunya jatuh. Napasnya patah-patah. Mbah panjenengan siapa?" Suara Bukarsi bergetar. Kakek itu berdiri perlahan. Tongkatnya ia tancapkan ke lantai. Tasbih bercahaya itu ia pegang dengan satu tangan. Dan suaranya keluar, namun kali ini bukan suara musafir rapuh. Lebih berat, lebih dalam. Lebih tua dari umur tubuhnya. "Aku bukan tumbalmu, enduk." Ia menghela napas panjang, lalu menatap Bukarsi tepat di mata. "Aku datang untuk menutup apa yang keluargamu buka." Hening menggantung. Gerimis di luar seolah berhenti mendadak. Kakek itu menundukkan kepala sedikit. "Sebutkan namaku jika hatimu berani, Karsi." Bukarsi merasakan tengkuknya membeku. Darahnya berhenti mengalir. Karena ia tahu, ia kenal nama itu dari cerita-cerita pesugihan. Kakek itu mengucapkan namanya sendiri. "Aku, Kiai Wiradipa Rengganis. Sang penjaga ilmu putih yang hilang sejak tahun 1960. Musuh alami semua pesugihan yang memakan tumbal manusia. Dan malam ini, ia datang ke warung Bukarsi bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai penghapus." Gerimis belum berhenti ketika malam itu berubah menjadi jauh lebih dingin dari biasanya. Warung Bukarsi yang setengah runtuh masih mengeluarkan bau sangit dari sisa sesajen dan darah ayam cemani yang sebelumnya ia gunakan dalam ritual. Di sudut ruangan yang kini tampak seperti bekas gelanggang perang, kakek Wiradipa duduk bersila dengan tenang, seolah tidak terjadi apapun. Tongkatnya ia sandarkan pada tiang bambu yang mulai retak. Tas rajut lusuhnya berada tepat di pangkuannya. Bukarsi, yang masih setengah sadar setelah terhempas kekuatan tak terlihat, merangkak pelan sambil memegangi dadanya. Seluruh tubuhnya seperti dihimpit beban yang tak terlihat. Ia merasa pesugihan yang selama ini mengalir di darahnya, mulai tercerabut sedikit demi sedikit. Tubuhnya dingin, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan, kehilangan perlindungan jin lembur kerawang. Di luar warung, udara berubah pekat. Embusan angin tiba-tiba membawa aroma tanah basah bercampur wangi daun kelor terbakar. Suara jangkrik hilang begitu saja,
digantikan bisikan rendah seperti suara gamelan yang bergema dari perut bumi. Gending itu lirih, nyaris tak terdengar, namun tetap menusuk masuk ke tulang. Gending yang tidak pernah diciptakan manusia manapun. Kakek Wiradipa membuka matanya perlahan. Cahaya tipis seperti garis emas mengalir dari pupil matanya, redup namun menggetarkan ruangan. "Bu Karsi," suaranya rendah, tapi setiap katanya menggema seperti pantulan suara di ruang kosong. "Kowe wis adu karo sing ora sak mestine. Pesugihan iki wes tekan wektu kanggo dipun tutup." Bu Karsi menggigil. "Kiai, kulo mboten ngerti menawi panjenengan. Tulung ora bakal nyelametke wong sing wis salah milih jalan." Kakek Wiradipa berdiri, tubuhnya masih tampak ringkih, namun auranya memancarkan kekuatan yang sangat tua. Lampu sentir di sudut ruangan berkelip 5 kali, lalu padam total. Hanya cahaya dari tasbih kakek Wiradipa yang membuat ruangan tidak tenggelam dalam gelap. Lalu sesuatu bergerak di langit-langit warung. Perlahan, merayap, mengerutkan suara. Bayangan hitam yang sejak tadi bersembunyi akhirnya memperlihatkan wujudnya. Jin Lembur Kerawang, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kekayaan Bu Karsi, menggantung dari atap seperti tikus raksasa dengan wajah yang tak berbentuk. Matanya hanya 2 cekungan kosong, dan kulitnya mengilat seperti lumpur hitam yang baru diangkat dari sumur tua. Saat ia menatap kakek Wiradipa, tubuhnya bergetar, seperti menahan amarah bercampur ketakutan. "Kowe seng nyelametke dheweke." Suara jin itu berat, seperti suara beberapa orang bicara dalam satu mulut. "Iki urusan keluarga. 7 turunan wes tak tandai." Kakek Wiradipa tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, menancapkan ujung tongkatnya ke tanah lantai warung. Dentuman halus terdengar, namun getarannya memecah sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Lantai tanah warung mengeluarkan retakan kecil, dan dari baliknya muncul asap putih yang bergerak berlawanan arah angin, tanda bahwa ruang itu mulai dibersihkan dari ikatan gaib. Bu Karsi menjerit kecil, "Kiai, jangan. Kalau pesugihan itu putus, saya bisa mati." "Kowe luwih becik mati nganggo dosa dewe," jawab sang kiai pelan, "tinimbang mati amarga dipangan makhluk sing kowe pelihara." Jin Lembur Kerawang langsung turun dengan gerakan mengerikan. Tubuhnya menghisap cahaya di sekitar. Bambu-bambu warung berderak, seolah menjerit ketakutan. Dengan geraman panjang, makhluk itu melompat ke arah sang kiai, mencoba meraih tasbih bercahaya. Namun tasbih itu memancar lebih kuat, seperti serpihan matahari yang baru terbit. Cahaya itu bukan hanya menolak sentuhan jin itu, tapi juga membakar sebagian wajahnya hingga meleleh seperti lilin hitam. Jin itu mengaum, suara yang langsung membuat Bu Karsi memegangi telinganya hingga berdarah. Bayangan di dinding ikut bergerak liar, melintir seperti tangan-tangan yang meraih keluar. Kiai Wiradipa membacakan sesuatu, bukan doa yang dikenal masyarakat umum, tapi wiritua yang hanya diamalkan penjaga batas gaib sejak zaman Mataram kuno. Kata-katanya mengalir dalam bahasa yang belum pernah didengar Bu Karsi, dan setiap suku kata terasa seperti paku yang menembus tubuh Jin Lembur Kerawang. "Pengkhianat batas, wong tuo seng ilang saka bumi iki, kowe ora pantes maneh nglumpukno korban." Jin itu memuntahkan suara penuh kebencian. Seketika, warung mulai bergetar. Bambu-bambu penyangga melengkung, tanah di bawahnya seakan bergerak, dan dari luar terdengar desis ribuan cicak yang tiba-tiba muncul di tembok-tembok sekitar. Langit di atas pagar sari seakan merunduk, seperti ada yang menekan dari atas. Bu Karsi terhuyung, mencakar tanah. "Jangan ambil saya. Ambil siapapun, tapi bukan saya." Kakek Wiradipa mengangkat tongkatnya, menatap Bu Karsi dengan sorot iba. "Kowe wis dadi bagian saka perjanjian iki. Tapi aku ora bakal ngeculke rohmu di pangan makhluk iki. Wektumu tekan, nanging ora kanggo dheweke." Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika, garis cahaya memanjang dari lantai, memisahkan Bu Karsi dan Jin Lembur Kerawang seperti 2 dunia yang berbeda. Jin itu menjerit keras, tertahan, tak bisa melompat melewati garis itu. Cahaya dari tasbih menyinari tubuh Bu Karsi, dan dalam hitungan detik, pesugihan yang selama puluhan tahun mengikatnya mulai merontok dari tubuhnya. Kulitnya menggelap, rambutnya memutih, tubuhnya melemah seperti perempuan yang telah puluhan tahun menanggung dosa berat. Jin Lembur Kerawang semakin kehilangan bentuk, berubah menjadi asap hitam tebal yang mencoba mencari celah untuk kabur. Namun setiap celah diblokir oleh cahaya tasbih.
seperti pintu yang disegel oleh kekuatan yang jauh lebih tua. Gending gaib itu makin keras, seolah 100 gamelan dipukul bersamaan di tempat yang jauh namun dekat. Ruangan berputar, lantai bergetar, dan sekelebat bayangan putih berkilauan turun dari atap, melilit tubuh sang jin. Kakek Wiradipa menggenggam tasbihnya, menekan simpul terakhir dari wirid 2 penjuru alam. Dan jin lembur kerawang memekik, lalu tubuhnya meledak menjadi serpihan asap dan suara angin yang berputar sebelum lenyap. Hening. Warung menjadi sunyi seperti kuburan. Bukarsi tergeletak lemas, napasnya tersengal, matanya kosong. Kakek Wiradipa menutup tasbihnya, memasukkannya kembali ke tas rajut lusuh itu. Dengan suara lirih, ia berkata, "Iki durung rampung. Turunanmu isih keno sumpah. Aku kudu nutup kabeh jalur sing wis dibuka leluhurmu." Ia mengambil tongkatnya. Di luar, suara azan subuh dari musala kecil di ujung kampung mulai terdengar. Namun anehnya, azan itu terdengar jauh lebih berat, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Kakek Wiradipa melangkah keluar dari warung yang kini tinggal separuh bentuknya. Pagi itu belum lahir sepenuhnya, dan perjalanan sang kiai masih sangat panjang. Pagi yang seharusnya membawa embun segar justru tiba dengan warna kusam di Pagersari. Matahari tertutup kabut yang tidak semestinya muncul pada musim itu. Kabutnya tidak putih, tetapi abu-abu pucat, seperti asap kemenyan bekas ritual panjang. Warga mulai keluar rumah, bingung melihat puing warung Bukarsi yang semalam berdiri gagah. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Ada yang mencium bau darah, ada yang bilang mendengar suara tangis perempuan dari bawah reruntuhan. Namun semua memilih pura-pura tak tahu. Di desa itu, jika sesuatu terasa tidak wajar, orang-orang memilih tutup mulut. Kakek Wiradipa tidak tinggal memandang. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan tanah lengket yang masih basah oleh hujan malam tadi. Tongkat kayunya menggores tanah, meninggalkan jejak yang anehnya. Tidak cepat hilang meski tanah becek. Seakan tanah itu mengingat langkahnya. Di belakangnya, Bukarsi merintih pelan di antara puing bambu. Nafasnya pendek, tubuhnya semakin keriput. Wajahnya menghitam seperti daun yang dijemur terlalu lama. Sumpah pesugihan yang tercerabut semalam tidak membunuhnya, tetapi menarik usianya dengan kejam. Ketika sang kiai hendak melanjutkan perjalanan, suara lirih memanggil, "Kiai, tulung, tulung kula." Itu bukan suara perempuan yang meminta belas kasihan biasa. Ada rasa putus asa yang hanya dimiliki seseorang yang menyadari kematian menunggunya di balik doa terakhir. Kiai Wiradipa berhenti. Ia menoleh, menatap Bukarsi dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan kasihan, namun juga tidak menampilkan kebencian. Lebih seperti seseorang yang telah melihat dosa berlapis-lapis dan tahu bahwa semuanya tidak bisa ditebus hanya dengan penyesalan. "Kowe ora mati dina iki," ucapnya datar. "Nanging garis turunanmu, kabeh harus dicopot, supaya ora ana maneh anak putu sing keno goda pesugihan iki." Bukarsi tercekik, ketakutan. "Kiai, anak cucu saya orang ngerti apa-apa, jangan bawa mereka." "Leluhurmu sing nulis perjanjian iki," balas Kiai Wiradipa pelan. "Lan aku sing kudu nutup." Ia mengangkat tongkatnya. Dengan sekali hentakan ke tanah, tanah di sekitar warung yang hancur retak sepanjang 2 meter. Dari celah itu keluar asap kehitaman pekat, seperti sisa-sisa nafas jin lembur kerawang yang masih bersembunyi di dasar bumi. Bukarsi menjerit. Asap itu seperti menggapai tubuhnya, mencoba menariknya ke dalam retakan. Namun Kiai Wiradipa mengibaskan tasbih, dan asap itu membubung seperti terhalau angin. Retakan menutup dengan bunyi keras. Beliau tidak menoleh kembali. Ia melanjutkan langkahnya keluar desa. Jalan menuju batas desa Pagersari membentang panjang. Di kiri kanannya terdapat sawah yang belum lama dipanen, menyisakan batang padi coklat yang memantulkan cahaya keperakan ketika kabut masih turun. Udara dingin membungkus segalanya. Suara hewan pun tak terdengar, seakan alam sedang menahan nafas. Setelah melewati jembatan kecil di pinggir hutan, Kiai Wiradipa berhenti. Di depannya berdiri sebuah batu nisan tua, nisan yang tidak tertulis nama siapapun, hanya memiliki pahatan garis-garis kuno yang bahkan orang Jawa masa itu sudah tidak mengenalnya. Beliau mengusap permukaan nisan dengan tangan gemetar. Bukan gemetar karena lemah, tetapi karena mengenal energi yang keluar dari nisan itu. "Wektumu wis cedhak, guru," gumamnya pelan. Angin tiba-tiba berhembus dari arah hutan.
lirih dan dingin, membawa suara seperti serangga yang merayap dari balik batang pohon randu besar. Dan dalam hembusan itu, terdengar suara lelaki tua, entah dari mana asalnya. "Wiradipa, pesugihan itu bukan cuma satu." Sang kiai memejamkan mata sejenak. Suara itu adalah suara gurunya. Suara yang seharusnya sudah hilang bersama jasad yang tak pernah ditemukan pada peristiwa tahun 1959, ketika batas gaib Pagersari diguncang oleh makhluk-makhluk yang keluar dari celah tanah timur. "Aku ngerti, guru," jawabnya lirih. "Makhluk iki mung salah siji penjaga liwat warisan leluhur sing ora patut." Suara itu kembali muncul, seperti gemeretak tulang dari dalam tanah. Turunan pesugihan itu tersebar, bukan cuma di Pagersari. Ada di selatan, ada di timur, ada yang bersembunyi di bawah tanah, menunggu weton sing padha. Kakek Wiradipa menarik nafas panjang. "Inggih, mula kula kudu nutup kabeh jalur sadurunge dheweke teka maneh." Siapa dia yang dimaksud? Tidak disebutkan. Bahkan sang kiai hanya menyebutnya dengan nada serendah mungkin, menandakan makhluk itu bukan sekadar jin penjaga, tapi sosok yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih kejam dari semua pesugihan yang pernah dibuat manusia. Sambil menatap nisan bisu itu, Kiai Wiradipa perlahan mengeluarkan sebuah kain kecil dari tas rajut lusuhnya. Kain itu berwarna merah kusam, nyaris coklat, dan di ujungnya tersemat 3 manik-manik kayu jati lama yang berubah hitam akibat usia. Ia membuka lipatan kain itu. Di dalamnya terdapat sepotong tulang kecil, mungkin sebesar jari kelingking orang dewasa. Namun tulang itu mengeluarkan cahaya redup berwarna biru kelam, cahaya yang tampak hidup, seolah tulang itu menyimpan ingatan yang belum ingin padam. "Ini bagian dari jimat penjaga pintu timur," gumam sang kiai. Ketika ia menaruh tulang itu di atas nisan, tanah bergetar halus. Cahaya dari tulang merembes ke batu, lalu mengalir turun ke akar-akar pohon randu besar di belakang nisan. Suara kecil seperti gemerincing besi terdengar dari bawah tanah, lalu menghilang. "Kabeh kudu direkesi, guru. Yen ora, jalur sing dibuka leluhur Bukarsi bakal memanggil makhluk-makhluk liane." Suara guru itu kembali, namun lebih lemah. "Wiradipa, aku ora duwe wujud maneh. Mung kowe sing bisa nutup." Kakek Wiradipa menunduk hormat. "Insya Allah. Nanging aku butuh ngelacak siji jalur maneh, jalur sing paling angel." Sebentar ia menoleh ke arah desa, seolah memastikan tidak ada warga yang mengikutinya. Tidak ada siapapun. "Turunan ketiga leluhur pesugihan itu," katanya pelan. "Wong urip. Lan sasuene iki nyamar dadi dukun pijat keliling." Tanpa menunda, ia kembali ke jalan kecil yang mengarah menuju hutan bambu. Langkahnya semakin berat, bukan karena usia, tapi karena ia tahu apa yang menunggunya. Bukan hanya makhluk dari perjanjian pesugihan, tetapi juga manusia yang telah melayani mereka selama puluhan tahun. Melewati gerbang bambu alami yang terbentuk dari batang-batang tinggi yang saling bersandar, udara semakin gelap. Suara burung hantu terdengar lirih, namun terputus tiba-tiba, seolah ada tangan gaib yang membekapnya. Gemelutuk bambu membuat langkah sang kiai berhenti sejenak. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mengikuti dari belakang. "Wis metu wae," katanya tanpa menoleh. Hening. Lalu sebuah suara perempuan muda terdengar dari balik semak. "Kiai, saya cucu Bukarsi." Langkah sang kiai terhenti. "Kowe ora seharusnya ana ingkene," jawabnya dingin. Namun gadis itu melangkah keluar. Wajahnya basah oleh air mata, rambutnya kusut, dan kedua matanya tampak merah seperti orang yang begadang dalam ketakutan. Bajunya lusuh, seperti baru kabur dari sesuatu. Dia menatap sang kiai tanpa berkedip. "Kiai, tolong saya. Makhluk itu masih mengikuti keluarga kami." Dari kejauhan, suara gending kuno kembali terdengar. Pelan, menyelinap, mengerikan. Dan dari balik kegelapan hutan bambu, sesuatu mulai merayap keluar. Hutan bambu di timur Pagersari selalu menjadi tempat paling enggan disinggahi warga. Bahkan pada siang hari, angin yang lewat di antara ruas-ruasnya menimbulkan suara gemeretak yang disangka sebagai bisikan. Namun pagi itu berbeda. Kabut turun begitu rendah hingga permukaan tanah tampak seperti diselimuti kapas kelabu. Dan di tengah kabut itu, Kiai Wiradipa menatap sosok gadis muda yang mengaku sebagai cucu Bukarsi. Tubuh gadis itu gemetar.
Bibirnya membiru seolah ia berjalan jauh tanpa henti. Namun matanya menyimpan ketakutan yang tidak bisa dibuat-buat. "Kiai," suaranya lirih. "Saya sudah 2 hari lari." Makhluk itu terus mengikuti. Kiai Wiradipa tetap diam. Tongkatnya ia tanamkan ke tanah. Suara dentingan kecil terdengar dari ujung tongkat, tanda ia sedang membaca gelombang gaib di sekitar mereka. "Jenengmu sopo?" tanya sang kiai, tenang namun tegas. Gadis itu menunduk dalam. "Ratri, Kiai. Nama saya Ratri." Nama itu membuat sang kiai menurunkan pandangan untuk sejenak. Ada sesuatu dalam nama itu, sesuatu yang tidak asing. Ia mengingat kembali kitab tua yang dibacakan gurunya puluhan tahun lalu tentang jalur ketiga pesugihan leluhur Karsi. Jalur yang tidak pernah bisa ditutup karena salah satu keturunan memilih tetap memelihara bagian tertentu dari perjanjian tersebut. Ratri tampaknya salah satu di jalur itu, meski ia tidak tahu. "Kowe melu aku kenapa?" tanya Kiai Wiradipa. "Kowe ora ngerti sopo aku." Ratri mengangkat wajahnya, air matanya jatuh. "Saya melihat apa yang terjadi di warung semalam." Kiai Wiradipa menahan napas sejenak. "Aku melihat warung itu runtuh dari kejauhan," lanjutnya. "Saya lihat cahaya besar. Saya lihat bayangan hitam itu berusaha kabur. Dan saya melihat Kiai mengusirnya." Ia menggigit bibirnya, menahan gemetar. Makhluk itu tidak hilang. "Kiai." Ia keluar dari retakan tanah sebelum menutup. "Ia mengikuti saya sejak itu." Kiai Wiradipa memejamkan mata. "Jadi, sing nyusul kue bukan lembur kerawang?" Ratri menangis semakin keras. "Tidak, Kiai. Ini bukan jin hitam penjaga pesugihan itu. Ini yang lebih tua." Angin tiba-tiba berhenti. Hutan bambu membeku. Suara gending kuno terdengar lagi, kali ini lebih jelas, mengalun seperti suara sinden yang bernyanyi dari dasar sumur. Kiai Wiradipa mencengkeram tasbihnya. "Deweke teka," bisiknya. Dari bayang-bayang bambu paling gelap, muncul sosok yang bergerak bukan seperti manusia. Tubuhnya memanjang seperti asap, tapi sesekali membentuk wujud perempuan tua berkain lurik yang wajahnya tidak pernah tampak jelas. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, dan setiap langkahnya seperti mengubah suhu udara, membuat dingin menusuk sampai tulang. Ratri langsung mundur beberapa langkah, tubuhnya limbung. "Itu dia, Kiai, sosok itu. Ia memanggil nama saya semalaman." Kiai Wiradipa mengangkat tongkat dan mengetuk tanah sekali. Bambu-bambu di sekitar mereka bergetar. Suara seperti gonggongan kecil muncul dari arah akar pohon. "Sopo kowe, nuduhake wujudmu," seru sang kiai. Sosok itu berhenti, lalu berbicara, suara perempuan paruh baya. Namun di lapisan terdalam terdengar suara bayi menangis. "Aku, penjaga weton garis ketiga, sing kowe ora bisa pateni, Wiradipa." Nama sang kiai terucap dari mulut makhluk itu dengan jelas, seakan ia mengenal sang kiai jauh lebih lama daripada umur manusia biasa. "Aku ngerti," jawab Kiai Wiradipa tenang. "Kowe bagian saka perjanjian leluhur pertama Bukarsi, sing nyediani tumbal keluargane luih awal." Sosok hitam itu mendengus. Suara yang mirip seseorang menyeret kuku di permukaan logam basah. "Nomor, aku ora mung penjaga tumbal. Aku sing ngatur weton keluarga iku. Aku sing nuntun leluhur mung gawe perjanjian pesugihan 7 turunan." Ratri menjerit lirih. "Jadi, leluhur saya diarahkan oleh makhluk ini?" Sosok hitam itu seolah tersenyum meski tidak memiliki wajah. "Anak manungsa butuh kemewahan. Aku nyediani, turun-tumurun." Ia menoleh ke Ratri. "Kowe turunan sing paling padhang di antarane garis ketiga. Darahmu penting." Kiai Wiradipa langsung maju selangkah. Tasbih bersinar biru kelam. "Ratri ora dadi bagian ritual maneh," bentaknya. Makhluk itu tertawa pelan. "Terlambat. Darahnya wis kebanjur." Tiba-tiba, dari balik tubuh Ratri, muncul bayangan panjang yang menjulur seperti akar pohon randu yang dipaksakan merayap hidup. Bayangan itu mencoba memeluk kaki Ratri, berusaha membentuk ikatan baru. Ratri menjerit. Tubuhnya terhuyung. Keringat dingin membasahi dahinya. Kiai Wiradipa memutar tasbihnya 3 kali, lalu memukul tanah dengan tongkat. Cahaya merembes dari titik tongkat menghantam tanah,
memutus bayangan itu. Makhluk hitam itu mengeluarkan suara melengking yang memecah udara. "Sing tak tutup, ora kowe buka maneh," ujar Kyai Wiradipa. Bayangan itu bergetar, tapi tidak lenyap. "Kowe ora bisa mateni aku, Kyai," makhluk itu berkata. "Perjanjian leluhurmu uga melu ing kono." Kyai Wiradipa memicingkan mata. "Kowe ngerti aku saka endi?" Makhluk itu maju sedikit. Wujudnya berubah. Sepasang mata merah muncul samar, hanya 2 titik, tapi cukup membuat udara bergetar. "Aku, saksi nalika gurumu mati ing gerbang timur." Jantung sang Kyai mencelos. Hatinya bergetar. "Gurumu dudu mati. Dheweke ditarik, dijupuk," bisik makhluk itu. Kyai Wiradipa menggenggam tongkatnya erat. "Kowe, makhluk saka peristiwa 1959, gumamnya. Makhluk itu mengangguk perlahan, lalu menoleh pada Ratri. "Lan saiki, giliran garis keturunan iki tak tarik maneh." Ratri mundur semakin jauh, tubuhnya hampir jatuh. "Kyai, saya tidak mau mati." Kakek Wiradipa berdiri di antara mereka. "Ratri, delengen aku. Selawase iki, jalurmu ora bersih. Nanging aku ora bakal ngidini kowe dadi tumbal." Makhluk itu bergerak cepat seperti ditiup angin kencang. Tiba-tiba ia berada tepat di hadapan sang Kyai. Angin dingin menyapu dedaunan bambu hingga berguguran. "Sing lawan aku, mati karo gurumu." Namun sebelum makhluk itu menyentuhnya, Kyai Wiradipa menancapkan tongkat ke tanah sekali lagi. Cahaya biru dari tasbih memancar melingkar, membentuk batas gaib seperti gelang raksasa. Makhluk itu memekik, mundur beberapa langkah. "Kowe ora bisa mlebu lingkaranku." Makhluk itu tertawa. "Tapi bocah iku bisa ditarik saka caba." Dan benar, dari belakang Ratri, 2 tangan hitam muncul dari tanah. Kali ini lebih besar, lebih kuat, menjalar ke arah pinggangnya. Ratri menjerit keras, "Kyai, tolong!" Kyai Wiradipa menoleh cepat, namun terlambat. Bayangan itu sudah melilit kaki Ratri, menariknya ke arah tanah seperti ingin menelan tubuhnya. Sang Kyai melompat keluar dari lingkaran cahaya, menghantam bayangan itu dengan tasbih. Percikan cahaya muncul, namun bayangan itu tetap menarik Ratri masuk semakin dalam. "Lelepna, iki wes garis keturunan sing tak tandai," pekik makhluk itu. Ratri menangis, memohon, "Kyai, jangan biarkan saya mati. Saya tidak mau. Saya tidak minta turunan ini." Kyai Wiradipa mencabut kain merah berisi tulang jimat penjaga pintu timur dari tasnya. Ia melemparkannya ke arah tanah di dekat Ratri. Saat tulang itu menyentuh tanah, cahaya biru menembus permukaan tanah seperti kilat. Bayangan hitam itu mengerang, terbakar oleh cahaya. Pegangannya terlepas. Ratri terjatuh, tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu mundur beberapa langkah. Bentuknya berubah menjadi lebih kabur karena tertembus cahaya. Namun suara teriakannya menggema sebagai peringatan. "Iki durung rampung, Wiradipa. Garis ketiga isih urip. Jalur iki bakal kebuka maneh ing purnama weton sabanjure." Dan makhluk itu menghilang dalam kabut, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kyai Wiradipa segera menghampiri Ratri. "Ratri, kowe kudu lunga saka Pagersari," katanya tegas. "Kowe kudu tak lindungi luwih adoh." Ratri menatapnya, lemah. "Kemana kita harus pergi, Kyai?" Sang Kyai menatap hutan timur, arah gerbang gaib yang pernah merenggut gurunya. "Ana siji panggonan, Padang Mulyo," jawabnya lirih. "Ing kono ana turunan dukun tua sing ngerti carane nyegat makhluk kaya iki." Ratri mengangguk perlahan meski tubuhnya masih lemah. Kyai Wiradipa membantu gadis itu berdiri. Namun sebelum mereka pergi, langkah-langkah kecil terdengar dari arah hutan. Langkah seseorang, atau sesuatu, mengikuti mereka. Dan dari balik kabut tebal, muncul sosok berbalut kain lusuh, matanya kosong, berjalan tertatih. Ratri memekik, "Kyai, itu nenek saya." Bu Karsi, tubuhnya kini bukan lagi milik manusia, berdiri di sana, setengah hidup, setengah terseret sesuatu yang tidak terlihat. Dan ia berkata dengan suara bukan miliknya, "Ratri, kowe sing sabanjure." Gerimis kembali turun pelan,
nyaris sama seperti malam ketika Kiai Wiradipa pertama kali tiba di warung Bukarsi. Hanya saja kini Pagersari tidak lagi sunyi. Ada ketegangan yang berputar di udara, seolah seluruh kampung sedang menahan napas menunggu sesuatu pecah kapan saja. Setelah kejadian di warung, runtuhnya bangunan, hilangnya tubuh Bukarsi, dan teriakan gaib yang sempat terdengar warga, kabar mulai menyebar liar. Namun tak ada satupun yang tahu fakta sebenarnya. Pesugihan 7 turunan keluarga Karsi belum sepenuhnya mati. Kiai Wiradipa masih tinggal sementara di rumah kosong bekas tempat tinggal Lebe Genta. Di sanalah ia mencoba menstabilkan energi wilayah yang selama puluhan tahun dikuasai jin lembur Kerawang. Namun malam itu, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih kelam sedang merambat dari arah timur Pagersari, arah tanah kebun kosong tempat Bukarsi dulu membuat sesajen tunggal untuk membuka kontrak pesugihan leluhurnya. Sejak sore, angin di sekitar desa terasa janggal. Tidak ada burung, tidak ada suara serangga, tidak ada ayam yang berkokok atau anjing menggonggong. Suara alam seperti terhisap masuk ke ruang kosong. Bahkan penduduk yang biasanya ribut menjelang maghrib pun diam lebih awal, menutup pintu, menurunkan tirai bambu. Mereka merasakan hawa dingin yang menancap seperti jarum ke tulang belakang. Di dalam rumah tua itu, Kiai Wiradipa duduk bersila, tasbih bercahaya diletakkan di sampingnya. Cahaya tasbih itu kini redup, seolah sedang menahan diri. Napas sang Kiai teratur, tetapi wajahnya serius. Di depannya, mangkuk kecil berisi air sumur sendang kembang dipadukan dengan 3 helai daun randu kuning. Air itu berfungsi sebagai cermin gaib yang hanya ia gunakan ketika ancaman yang muncul berada di luar batas kemampuan manusia biasa. Saat ia menggumamkan pendek zikir penjaga tanah, permukaan air di dalam mangkuk mulai beriak perlahan. Riak itu tumbuh menjadi getaran, lalu menjadi pusaran kecil. Dari pusaran itu tampak bayangan hitam yang naik dan turun seperti seseorang berenang di air gelap. Kiai Wiradipa membuka mata. Bukan hanya jin lembur Kerawang, leluhur yang menjaga pesugihan itu ikut terbangun, bisiknya. Leluhur pesugihan 7 turunan keluarga Karsi bukanlah jin biasa. Dahulu, pada masa kolonial, seorang tokoh yang dikenal sebagai Ki Jagra Manggala membuat perjanjian gaib dengan makhluk lapis ketiga, memaksanya menjadi penjaga rezeki darah yang menuntut tumbal manusia dalam syarat tertentu. Walau Kiai Wiradipa telah memutus kontrak itu dari garis Karsi, namun roh pengikatnya masih tertambat pada titik ritual pertama, tanah kebun kosong yang kini dipenuhi semak. Malam itu, Ki Jagra Manggala bangkit, ditandai oleh angin dingin yang menyapu desa seperti kabut setengah padat. Bambu yang biasanya berdenting pelan kini bergetar lebih keras seolah ada sesuatu berjalan di antara batang-batangnya. Kiai Wiradipa mengambil tongkat kayu tuanya, berdiri perlahan, lalu melangkah menuju pintu. Ia tahu ia tidak bisa menunggu ancaman itu datang kepadanya. Ia harus mendahuluinya. Rumah itu ia kunci dari luar, bukan untuk melindungi dirinya, tetapi untuk mencegah energi gelap tersisa dari masuk kembali ke ruang tempat ia menaruh pusaka cahaya. Jalan menuju kebun ritual tua itu gelap, padahal bulan hampir purnama. Langkah Kiai Wiradipa mantap, meskipun tanah liat yang basah dan licin. Begitu ia tiba di batas kebun, ia langsung merasakan tekanan gaib yang begitu kuat, seperti ada tangan tak terlihat yang berusaha mendorongnya kembali. Di tengah kebun, samar-samar tampak sesosok bayangan menekuk tubuhnya menjadi 2, seolah tulangnya patah namun tetap mampu berdiri. Tingginya hampir 2 meter, rambutnya menjuntai sampai tanah, dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang bergerak berputar. Di wajahnya tidak ada mata, hanya cekungan kosong dengan darah mengalir perlahan. Itulah Ki Jagra Manggala, leluhur yang mengikat pesugihan Bukarsi. Aku datang bukan untuk bertarung, Ki. Aku datang untuk menutup pintu gelap yang kau buka dulu, sebelum keturunanmu tenggelam lebih dalam. Suara Kiai Wiradipa tenang namun tegas. Makhluk itu menggeram panjang, suara seperti piringan logam digesek batu. Bayangan di sekeliling tubuhnya memanjang, berubah menjadi tentakel hitam yang merayap ke tanah. Kau merusak perjanjianku. Suara itu bukan keluar dari mulut Ki Jagra Manggala, tetapi dari seluruh tubuhnya, menggema seperti suara banyak orang bercampur jadi satu. Tanah kebun mulai bergerak, menelan daun-daun kering, menciptakan cekungan kecil yang perlahan melebar. Tanah itu seakan ingin menarik Kiai Wiradipa. Namun sang Kiai memukul tanah dengan tongkat kayunya. Seketika cahaya putih seperti kilat menyambar dari ujung tongkat, memecah energi kegelapan itu. Tanah berhenti bergelombang. Perjanjianmu sudah diputus.
Tak ada yang bisa kau tuntut lagi. Leluhur keluarga Karsi telah selesai tugas. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ki Jagra Manggala melesat maju, lebih cepat dari asap, lebih cepat dari bayangan. Dua tentakel hitam menghantam dada dan punggung Kiai Wiradipa. Tubuh sang Kiai terpental sekitar 2 meter, terjatuh ke tanah basah. Namun ia segera bangkit, meski sedikit terhuyung. Dengan napas berat, ia mengangkat tangan kiri dan menggenggam udara. Tasbih bercahaya muncul begitu saja, terbang dari rumah lebih genta ke arah kebun, pecah dari udara seperti retakan cahaya. Begitu tasbih itu mencapai tangan Kiai Wiradipa, cahaya di sekeliling kebun meledak dalam kilatan putih. Ki Jagra Manggala menjerit, tubuhnya bergetar seperti kain lusuh yang disiram air panas. Namun makhluk itu tidak runtuh begitu saja. Justru ia semakin menggila. Lepaskan pintu itu, pekiknya. Ia mengangkat kedua tangannya, dan tanah kebun terbelah membentuk lubang besar yang memancarkan cahaya merah gelap dari bawah. Aroma anyir, bau darah busuk, dan hawa panas naik bersamaan. Itu adalah sumur gaib yang menjadi sumber kekuatan pesugihan 7 turunan keluarga Karsi. Sumur itu terbuka kembali, bukan karena Kiai Wiradipa gagal menutupnya. Ada energi lain yang memaksa pintu itu bangkit. Energi yang bukan berasal dari Karsi, tetapi dari makhluk-makhluk lapis keempat yang dulu membantu Ki Jagra Manggala membuat pesugihan tersebut. Malam itu, Kiai Wiradipa berhadapan bukan hanya dengan satu makhluk, tetapi dengan seluruh jejaring pesugihan kuno yang berakar jauh sebelum keluarga Karsi lahir di Pagersari. Jika ini yang harus ditutup, gumam Kiai Wiradipa, menguatkan pijakan, maka aku menutup semuanya malam ini. Ia mengangkat tasbih, memusatkan seluruh tenaganya, dan menggetarkan tanah dengan zikir paling dalam. Zikir yang hanya dikeluarkan ketika batas gaib antara dunia manusia dan dunia bawah mulai runtuh. Cahaya dari tasbih itu membumbung ke langit, mencabik awan, memecah gerimis menjadi uap. Semua bayangan berputar liar, tanah meretih, dan Ki Jagra Manggala menjerit seperti makhluk yang kehilangan tubuhnya. Pertempuran baru dimulai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kiai Wiradipa menyadari bahwa apa yang terjadi pada Bukarsi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah menunggu bangkit selama puluhan tahun. Hembusan angin dari sumur gaib itu kini berubah menjadi pusaran panas seperti napas makhluk besar yang baru terbangun dari tidur ratusan tahun. Tanah kebun yang sebelumnya hanya bergetar kini mulai mengeluarkan retakan panjang yang menjalar ke segala arah, bahkan keluar batas kebun. Pohon ketela yang tumbuh liar roboh satu persatu seperti ditebas oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Udara semakin padat, menekan dada, seolah memaksa manusia untuk sujud ketakutan. Kiai Wiradipa berdiri tegak, namun lututnya terasa semakin berat. Tasbih bercahaya di tangannya berdenyut seperti jantung hidup yang sedang bertahan di hadapan badai. Ia tahu, jika malam ini ia tidak menutup sumur gaib itu selamanya, maka dunia manusia dan dunia bawah akan bertabrakan, dan Pagersari hanya akan menjadi awal kehancuran. Ki Jagra Manggala, atau apapun yang tersisa darinya, kini tidak lagi berdiri. Tubuhnya meregang seperti bayangan yang dipaksa berjalan dengan tulang patah. Dari cekungan kosong tempat seharusnya matanya berada, keluarlah sinar merah sempit seperti garis tipis yang memotong kabut. Suara jeritan yang keluar dari tubuhnya bukan lagi suara manusia ataupun jin, itu suara dari kontrak kelam yang dipaksa bangkit kembali. Suara yang sudah disegel leluhur-leluhur Pagersari puluhan tahun lalu. Kau memutus garisku, Kiai. Kau harus jatuh malam ini. Dari tanah yang retak, muncul tangan-tangan berwarna kehitaman dengan kuku panjang seperti cakar besi. Ada puluhan jumlahnya. Tangan-tangan itu merangkak, mencari pijakan, lalu mulai memanjat keluar. Tangan-tangan itu bukan makhluk utuh, tidak memiliki tubuh lengkap, namun masing-masing membawa kekuatan mengerikan. Kekuatan kutukan pesugihan lama yang memakan tumbal manusia sebagai makanan tetapnya. Begitu tangan-tangan itu muncul, mereka langsung bergerak ke arah Kiai Wiradipa. Sang Kiai menancapkan tongkat kayunya ke tanah, cahaya putih memancar keluar, memantul ke udara, menahan tangan-tangan itu seperti perisai hidup. Namun tekanan yang datang begitu besar hingga tanah di bawah kakinya retak membentuk lingkaran kecil. Kiai Wiradipa menggertakkan gigi. Wahai para ruh leluhur yang masih menjaga tanah Pagersari, bangkitlah menjaga batas kalian. Suara dentingan tasbihnya semakin cepat, semakin dalam. Dari balik kabut malam, suara gamelan kuno tiba-tiba terdengar lagi,
lebih cepat, lebih kacau, seolah dimainkan oleh tangan-tangan yang bergetar antara kemarahan dan ketakutan. Gending itu berasal dari masa lama, masa ketika wilayah Pagersari masih menjadi medan perang antara para penjaga ilmu putih dan makhluk lapis bawah. Namun malam ini, gending itu memanggil yang lain. Dari arah barat muncul bayangan lembut, samar-samar seperti aliran asap putih tipis. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi tidak sempurna. 4 sosok itu muncul membentuk lingkaran di belakang Kyai Wiradipa. Mereka adalah para penjaga lama, murid-murid Ki Jayasakti, guru Kyai Wiradipa di masa 50-an. Para murid itu mati muda dalam perang batin melawan kelompok pesugihan Ki Jagramanggala. Kini ruh mereka turun bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menahan makhluk-makhluk bawah agar tidak menembus batas dunia manusia. Kyai Wiradipa melihat mereka tanpa berkedip. Waktunya tiba. Ki Jagramanggala meraung, tentakel hitamnya menyambar, menghajar sosok-sosok putih itu. Namun walau tubuh mereka diterobos, mereka tetap berdiri. Mereka bukan makhluk basah atau makhluk berdaging. Mereka adalah sisa ilmu, sisa cahaya, sisa tugas yang belum selesai sejak 40 tahun lalu. Salah satu sosok itu mendorong Kyai Wiradipa pelan dari belakang. Tutup gerbangnya, Guru, biar kami yang menahan. Kyai Wiradipa ingin menolak, tapi ia tahu, jika sumur gaib itu terus terbuka, tidak ada penjaga manapun yang cukup kuat menahan makhluk-makhluk yang masih menunggu di bawahnya. Ia menutup mata sebentar, menghela napas. Kemudian ia melangkah maju. Semakin dekat ke sumur, bau anyir darah semakin kuat. Dari lubang besar itu terdengar suara desir seperti gesekan ular raksasa. Lalu muncullah sesuatu, bukan tangan, bukan kaki, tapi kepala besar dengan tanduk bercabang seperti akar pohon mati, wajahnya penuh lekukan, dan di tengah dahinya ada lubang seperti mulut ketiga yang terus membuka dan menutup. Itu adalah makhluk lapis keempat, penjaga kontrak pesugihan yang tidak pernah menampakkan diri kecuali ketika kontraknya terancam dihancurkan. Wujudnya mengingatkan pada raksasa purba, namun dengan aura yang berbeda dari jin atau setan yang dikenal manusia. Matanya tidak memiliki bola mata, hanya pusaran hitam yang menelan cahaya. Begitu kepala itu muncul, tanah di bawah Kyai Wiradipa bergetar hebat. Tekanan spiritual yang keluar dari makhluk itu cukup untuk membuat dada manusia biasa meledak. Namun Kyai Wiradipa tidak mundur. Pulanglah ke tempatmu. Perjanjian manusia yang membuatmu naik telah tamat. Makhluk itu tertawa. Tawa berat, dalam, seperti batu besar digulingkan di dalam gua. Manusia bodoh. Daging baru telah kami cecap bertahun-tahun. Kau kira aku akan melepaskan sumber makananku? Cahaya tasbih Kyai Wiradipa mendadak padam sekejap. Namun hanya 1 detik, sebelum ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca zikir penghenti napas makhluk lapis bawah. Zikir yang hanya diajarkan kepada murid yang sudah siap mati. Tanah pecah, awan pecah, hawa panas berubah menjadi badai. Makhluk itu meraung. Ki Jagramanggala memekik panjang seperti kulitnya disayat-sayat. Tangan-tangan hitam yang sebelumnya berusaha meraih Kyai Wiradipa kini memudar, satu persatu meluruh seperti kertas terbakar. Namun badai itu mulai memakan tubuh sang Kyai juga. Tasbihnya mulai retak, tongkatnya bergetar hebat. Cahaya putih tak lagi stabil, kadang terang menyilaukan, kadang gelap seperti hilang. Salah satu penjaga ruh murid lama berteriak tanpa suara, menunjuk sumur. Sekarang, Guru, tutup, sekarang. Kyai Wiradipa mengumpulkan seluruh tenaga terakhirnya. Ia mengepalkan tangan, mengangkat tasbih tinggi-tinggi, dan membaca ayat pemutus gerbang yang selama puluhan tahun tidak pernah diucapkan oleh manusia manapun. Ayat itu membuat udara mengeras, seolah seluruh dunia menahan napas. Cahaya tasbih menembus langit, menyeret semua bayangan menuju titik sumur. Makhluk lapis keempat berteriak, teriakan yang mengguncang seluruh desa. Ki Jagramanggala mencoba melawan, tapi tubuhnya terpecah menjadi serpihan asap hitam. Tangan-tangan pesugihan runtuh sepenuhnya. Namun, sebelum sumur tertutup, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dari dasar sumur, sebuah lengking gaib melompat keluar, merobek cahaya tasbih, dan menyambar dada Kyai Wiradipa tepat di jantungnya. Tubuh sang Kyai terhuyung. Darah segar mengalir dari mulutnya. Para penjaga ruh menjerit, namun tidak dapat mendekat. Cahaya tasbih bergetar hebat, nyaris pecah.
Makhluk lapis keempat tertarik kembali ke dalam sumur. Namun sebelum tenggelam, ia tertawa keras. Ia mengangkat tasbih, memusatkan seluruh tenaganya, dan menggetarkan tanah dengan zikir paling dalam. Zikir yang hanya dikeluarkan ketika batas gaib antara dunia manusia dan dunia bawah mulai runtuh. Cahaya dari tasbih itu membumbung ke langit, mencabik awan, memecah gerimis menjadi uap. Semua bayangan berputar liar, tanah meretih, dan Ki Jagra Manggala menjerit seperti makhluk yang kehilangan tubuhnya. Pertempuran baru dimulai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kyai Wiradipa menyadari bahwa apa yang terjadi pada Bukarsi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah menunggu bangkit selama puluhan tahun. Hembusan angin dari sumur gaib itu kini berubah menjadi pusaran panas seperti napas makhluk besar yang baru terbangun dari tidur ratusan tahun. Tanah kebun yang sebelumnya hanya bergetar kini mulai mengeluarkan retakan panjang yang menjalar ke segala arah, bahkan keluar batas kebun. Pohon ketela yang tumbuh liar roboh satu persatu seperti ditebas oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Udara semakin padat, menekan dada, seolah memaksa manusia untuk sujud ketakutan. Kyai Wiradipa berdiri tegak, namun lututnya terasa semakin berat. Tasbih bercahaya di tangannya berdenyut seperti jantung hidup yang sedang bertahan di hadapan badai. Ia tahu, jika malam ini ia tidak menutup sumur gaib itu selamanya, maka dunia manusia dan dunia bawah akan bertabrakan, dan Pagersari hanya akan menjadi awal kehancuran. Ki Jagra Manggala, atau apapun yang tersisa darinya, kini tidak lagi berdiri. Tubuhnya meregang seperti bayangan yang dipaksa berjalan dengan tulang patah. Dari cekungan kosong tempat seharusnya matanya berada, keluarlah sinar merah sempit seperti garis tipis yang memotong kabut. Suara jeritan yang keluar dari tubuhnya bukan lagi suara manusia ataupun jin. Itu suara dari kontrak kelam yang dipaksa bangkit kembali. Suara yang sudah disegel leluhur-leluhur Pagersari puluhan tahun lalu. Kau memutus garisku, Kyai. Kau harus jatuh malam ini. Dari tanah yang retak, muncul tangan-tangan berwarna kehitaman dengan kuku panjang seperti cakar besi. Ada puluhan jumlahnya. Tangan-tangan itu merangkak, mencari pijakan, lalu mulai memanjat keluar. Tangan-tangan itu bukan makhluk utuh, tidak memiliki tubuh lengkap, namun masing-masing membawa kekuatan mengerikan. Kekuatan kutukan pesugihan lama yang memakan tumbal manusia sebagai makanan tetapnya. Begitu tangan-tangan itu muncul, mereka langsung bergerak ke arah Kyai Wiradipa. Sang Kyai menancapkan tongkat kayunya ke tanah, cahaya putih memancar keluar, memantul ke udara, menahan tangan-tangan itu seperti perisai hidup. Namun tekanan yang datang begitu besar hingga tanah di bawah kakinya retak membentuk lingkaran kecil. Kyai Wiradipa menggertakkan gigi. Wahai para ruh leluhur yang masih menjaga tanah Pagersari, bangkitlah menjaga batas kalian. Suara dentingan tasbihnya semakin cepat, semakin dalam. Dari balik kabut malam, suara gamelan kuno tiba-tiba terdengar lagi, lebih cepat, lebih kacau, seolah dimainkan oleh tangan-tangan yang bergetar antara kemarahan dan ketakutan. Gending itu berasal dari masa lama, masa ketika wilayah Pagersari masih menjadi medan perang antara para penjaga ilmu putih dan makhluk lapis bawah. Namun malam ini, gending itu memanggil yang lain. Dari arah barat muncul bayangan lembut, samar-samar seperti aliran asap putih tipis. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi tidak sempurna. 4 sosok itu muncul membentuk lingkaran di belakang Kyai Wiradipa. Mereka adalah para penjaga lama, murid-murid Ki Jayasakti, guru Kyai Wiradipa di masa 50-an. Para murid itu mati muda dalam perang batin melawan kelompok pesugihan Ki Jagra Manggala. Kini ruh mereka turun bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menahan makhluk-makhluk bawah agar tidak menembus batas dunia manusia. Kyai Wiradipa melihat mereka tanpa berkedip. Waktunya tiba. Ki Jagra Manggala meraung, tentakel hitamnya menyambar, menghajar sosok-sosok putih itu. Namun walau tubuh mereka diterobos, mereka tetap berdiri. Mereka bukan makhluk basah atau makhluk berdaging. Mereka adalah sisa ilmu, sisa cahaya, sisa tugas yang belum selesai sejak 40 tahun lalu. Salah satu sosok itu mendorong Kyai Wiradipa pelan dari belakang. Tutup gerbangnya, Guru, biar kami yang menahan. Kyai Wiradipa ingin menolak, tapi ia tahu, jika sumur gaib itu terus terbuka, tidak ada penjaga manapun yang cukup kuat menahan makhluk-makhluk yang masih menunggu di bawahnya. Ia menutup mata sebentar, menghela napas. Kemudian ia melangkah maju. Semakin dekat ke sumur, bau anyir darah semakin kuat.
Dari lubang besar itu terdengar suara desir seperti gesekan ular raksasa. Lalu muncullah sesuatu, bukan tangan, bukan kaki, tapi kepala besar dengan tanduk bercabang seperti akar pohon mati, wajahnya penuh lekukan, dan di tengah dahinya ada lubang seperti mulut ketiga yang terus membuka dan menutup. Itu adalah makhluk lapis keempat, penjaga kontrak pesugihan yang tidak pernah menampakkan diri kecuali ketika kontraknya terancam dihancurkan. Wujudnya mengingatkan pada raksasa purba, namun dengan aura yang berbeda dari jin atau setan yang dikenal manusia. Matanya tidak memiliki bola mata, hanya pusaran hitam yang menelan cahaya. Begitu kepala itu muncul, tanah di bawah Kyai Wiradipa bergetar hebat. Tekanan spiritual yang keluar dari makhluk itu cukup untuk membuat dada manusia biasa meledak. Namun Kyai Wiradipa tidak mundur. Pulanglah ke tempatmu. Perjanjian manusia yang membuatmu naik telah tamat. Makhluk itu tertawa. Tawa berat, dalam, seperti batu besar digulingkan di dalam gua. Manusia bodoh. Daging baru telah kami cecap bertahun-tahun. Kau kira aku akan melepaskan sumber makananku? Cahaya tasbih Kyai Wiradipa mendadak padam sekejap. Namun hanya 1 detik, sebelum ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan membaca zikir penghenti napas makhluk lapis bawah. Zikir yang hanya diajarkan kepada murid yang sudah siap mati. Tanah pecah. Awan pecah. Hawa panas berubah menjadi badai. Makhluk itu meraung. Ki Jagra Manggala memekik panjang seperti kulitnya disayat-sayat. Tangan-tangan hitam yang sebelumnya berusaha meraih Kyai Wiradipa kini memudar. Satu persatu meluruh seperti kertas terbakar. Namun badai itu mulai memakan tubuh sang Kyai juga. Tasbihnya mulai retak. Tongkatnya bergetar hebat. Cahaya putih tak lagi stabil. Kadang terang menyilaukan, kadang gelap seperti hilang. Salah satu penjaga ruh murid lama berteriak tanpa suara, menunjuk sumur. Sekarang, guru, tutup, sekarang. Kyai Wiradipa mengumpulkan seluruh tenaga terakhirnya. Ia mengepalkan tangan, mengangkat tasbih tinggi-tinggi, dan membaca ayat pemutus gerbang yang selama puluhan tahun tidak pernah diucapkan oleh manusia manapun. Ayat itu membuat udara mengeras, seolah seluruh dunia menahan napas. Cahaya tasbih menembus langit, menyeret semua bayangan menuju titik sumur. Makhluk lapis keempat berteriak, teriakan yang mengguncang seluruh desa. Ki Jagra Manggala mencoba melawan, tapi tubuhnya terpecah menjadi serpihan asap hitam. Tangan-tangan pesugihan runtuh sepenuhnya. Namun, sebelum sumur tertutup, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dari dasar sumur, sebuah lengking gaib melompat keluar, merobek cahaya tasbih, dan menyambar dada Kyai Wiradipa tepat di jantungnya. Tubuh sang Kyai terhuyung. Darah segar mengalir dari mulutnya. Para penjaga ruh menjerit, namun tidak dapat mendekat. Cahaya tasbih bergetar hebat, nyaris pecah. Makhluk lapis keempat tertarik kembali ke dalam sumur. Namun sebelum tenggelam, ia tertawa keras.